Shalom sahabat, New Chapter Message pada saat ini kita akan membahas mengenai ibadah yang sejati. Sama-sama kita baca kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat, kata yang sejati di sini diterjemahkan dari kata asli yang berbahasa Yunani, kata logikos, atau juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berarti reasonable atau acceptable, atau juga kata logic yang kita kenal ke dalam bahasa Indonesia logika. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ibadah dan logika adalah hal yang tidak bisa dipisahkan ternyata di hadapan Tuhan. Ini menurut Paulus. Jadi logika adalah tempat di mana understanding atau pemahaman kita berada. Ini berkaitan dengan sebagaimana kita manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia, di mana semua komponen yang ada pada Allah itu juga dikaruniakan kepada kita. Komponen-komponen itu ialah pikiran atau logika, perasaan, dan kehendak. Jadi sejatinya saudara, ibadah kita itu haruslah disertai dengan pengertian atau pemahaman atau understanding yang benar. Tentu yang dimaksud di sini adalah pikiran yang berasal dari Allah, atau pemahaman, atau kita harus punya pemahaman atau sepemahaman dengan Allah, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal, yang berlogika, yang memakai logika Allah. Kita menyadari bahwa kita adalah satu-satunya ciptaan di antara banyak ciptaan yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tujuannya adalah untuk melakukan kehendaknya. Makanya tak heran Paulus di sini menekankan bahwa ibadah yang sejati atau ibadah yang reasonable atau yang masuk akal yang bisa diterima oleh Allah adalah mempersembahkan tubuh. Karena sejatinya seperti tadi saya katakan, kita harus menyadari siapa diri kita ini dan dari mana kita berasal. Tentu kita sudah tahu dan mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang diciptakan untuk melakukan kehendak Sang Pencipta. Nah, tentu banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam setiap keseharian hidup kita berkaitan karena kita punya tubuh fisik yang ternyata merupakan alat atau media kita bisa melakukan ibadah yang sejati kepada Allah. Apapun profesi atau tugas tanggung jawab yang dikaruniakan, yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, itu adalah media atau sarana kita bisa beribadah kepada Allah. Nah sahabat, marilah di dalam keseharian kita menyadari bahwa sejatinya kita berasal dari Allah, diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu beribadah kepadanya dengan mempersembahkan tubuh. Yang di dalam tubuh ini Tuhan sudah karuniakan kesehatan, kekuatan, nafas hidup, detak jantung, denyut nadi. Kesemuanya itu kita pakai untuk memuliakan Allah. Melalui apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk memuliakan Allah. Seperti ada yang tertulis di dalam nas yang lain, Rasul Paulus mengatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini artinya kesempatan untuk memuliakan Allah itu terbuka lebar bagi siapapun selama dia masih punya nafas di dalam tubuhnya,
dan dia punya profesi apapun itu profesinya yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupnya, itu adalah kesempatan untuk memuliakan Allah, yang artinya itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Sola Gracia. Tuhan memberkati kita semua.